ada beberapa perusahaan yang tinggal tujuh aja dalam setahun kita udah ada untung. Janganlah tergiur oleh promosi-promosi bodong seperti itu. Sebagian itu, sebagian investasikan membuat Selamat datang di channel Mr. Puisi. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya Sri Adnyani. Terus ada teman saya, ada Cika. Dan tentunya hari ini kita bakal berbincang-bincang. Nah, tema kita kali ini yaitu mengenai investasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi kita bakal berbincang-bincang bersama Mr. Puisi seperti biasa nih. Nah, Mr. Puisi udah siap belum kita tanya-tanya hari ini? udah siap. Oke, walaupun gimana kita harus tertawa. Oke. Kita harus tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Biar rame, biar semangat. Oke. Nah, Itu yang pakai baju kotak-kotak kok kelihatan makin ini ya, makin berbahagia. Berbahagia dan calon host juga. Iya. Gitu Tepuk loh. tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, oke Mr. Puisi. Jadi topik kita kali ini itu mengenai investasi. Nah, kalau menurut Mr. Puisi sendiri nih, penting nggak sih investasi itu? Nah, ini pengalaman baik Oke. dan pengalaman buruk juga untuk saya ya, Oke. gitu ya. Karena apa? Investasi itu memang penting. Iya. Tetapi janganlah menginvestasikan semua dana yang ada 100% untuk investasi. Itu juga kesalahan fatal. Karena apa? Saya pernah menginvestasikan sebelum COVID semua di bidang hotel. Wah. Nah, tiba-tiba ada COVID. Oke. Nah, seharusnya dana itu sebagian kita bisa disisihkan Oke. untuk investasi Yang lain. jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Habis itu nah, kita membuat investasi pariwisata semua investasi jangka panjang, jangka pendek tidak ada, sehingga pada saat COVID, waduh berat juga, Iya. gitu loh. Makanya ini pelajaran yang buruk bagi pengusaha juga perlu diperhatikan. Makanya kita harus benar-benar berhitung kapan harus investasi dan kapan kita tidak harus investasi. Oke. Nah, makanya kita harus belajar mengenai pasar keuangan juga. Karena sekarang pasar keuangan cukup beragam dan tapi hati-hati. Banyak juga investasi bodong yang berkeliaran di online saat ini. Iya, Gitu. benar. Ya. Jadi balik lagi ya ke perkembangan teknologi tuh. Karena adanya teknologi ini tuh bawa dampaknya ada positif, ada negatif juga. Jadi banyak hal gitu loh pengaruhnya dari segi ekonomi juga, UMKM juga. Terus sekarang dari segi investasi juga kena kayak gitu. Jadi sekarang kita harus hati-hati. Ya. Dan saya pribadi hampir tiap hari ada yang nelpon tidak dikenal. Oke. Pas saya pikir siapa tahu penting. Tiba-tiba kita diangkat, waduh ini menawarkan investasi segala macam. Terus ya. Dan lucunya apa? Yang nelpon tuh kebanyakan cewek cantik-cantik. Oke. Nah tapi Modus itu namanya. saya nggak bergeming. Dan mereka kok saya heran dari mana mereka tahu nomor HP saya, Oke. nomor WA saya. Kemudian kalau nggak dijawab dia marah. Nah. Kok nggak pernah jawab? Kok hanya di read aja? Loh, siapa Anda? Saya bilang. Kenapa? Pernah saya angkat sekali, ya itulah menawarkan segala macam, mau bikin ketemu orangnya cantik, tapi saya nggak tergiur oleh orang cantik. Cantik kalau kita bisa berbohong, tiba-tiba investasi bodong ya rugi gitu loh. Iya. Makanya inilah modus-modus yang dijalankan oleh pengusaha saat ini. Hampir semuanya perempuan yang dimanfaatkan untuk menghubungi orang-orang, kemudian memaksa kadang-kadang. Dan kita dan ini saya pernah pantau 6 bulan dia telepon saya nggak pernah angkat, nggak pernah balas, sampai hari ini masih telepon. Masih terus dikejar. Coba betapa ini sangat mengerikan. Ya, sehingga dan bingung ini para penjual data-data HP ini juga
Ya, itu sangat berbahaya. Itu merupakan bisnis luar biasa sekarang saat ini gitu. Bagian dari teknik marketingnya mereka untuk supaya laku, dan syukurnya Mr. Pussy nggak percaya ya. Percaya. Banyak kalau saya lihatin di Indonesia banyak sekali perempuan cantik. Aduh, saya bilang ini karena itu sebuah teknik marketing. Ini orang pasti bahaya. Kalau memang investasi tempat mereka tuh aman dan baik-baik, bukan dia nyari kita nyari dia gitu loh. Benar. Nah itu loh. Jadi makanya hati-hatilah. Zaman sekarang ini zaman online, banyak hal-hal yang sangat tidak mungkin jadi mungkin, yang mungkin menjadi tidak mungkin. Ya, benar. Karena dengan adanya COVID kemarin itu banyak sekali orang-orang menghayal, mendapatkan duit cepat. Wah, mereka tuh menggebu-gebu membuat koin, membuat NFT. Sekarang mana sudah habis. Mereka yang main-main koin sekarang, NFT dan lain-lain, semua menyesal. Dan banyak juga masalah-masalah hukum yang terjadi di sana. Seperti di Bali, coba banyak koin-koin yang udah diterbitkan di Bali. Sekarang ada masalah hukum. Nah, itulah, janganlah tergiur oleh promosi-promosi bodong seperti itu. Kita harus berjalan secara betul-betul lurus. Jangan melihat ke samping. Walaupun banyak uang, jangan dilihat. Kita harus lurus. Dapat uang sedikit nggak apa-apa, tapi kita berjalan lurus, pasti sampai di atas. Gitu loh. Investasi itu sebenarnya penting ya Mr. Pussy, bagi pengusaha dan orang-orang sekitar itu penting. Tapi balik lagi, kita harus memperhatikan investasinya juga, apakah itu investasi resmi atau investasi bodong kayak gitu. Karena zaman sekarang banyak hal yang disebut Mr. Pussy, yang tidak mungkin itu bisa mungkin, yang mungkin itu bisa tidak mungkin gitu. Nah, Mr. Pussy, apa aja nih jenis-jenis investasi? Sebetulnya investasi banyak sekali ya. Kita sekolah pun itu sebetulnya namanya investasi. Investasi masa depan. Masa depan. Kita belajar banyak membaca buku juga investasi. Itu menjadi pengetahuan kita. Nah, tetapi secara resmi sebetulnya investasi itu bisa ada investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek apa sih itu gitu loh. Ya makanya jangka pendek ini banyak juga investasi yang dipromosikan oleh pemerintah. Banyak investasi yang aman, yang resiko rendah. Misalnya apa? Misalnya reksadana pasar uang. Nah, reksadana kita yang menyiapkan uang, menyiapkan modal, kemudian manajer investasi akan mengelola uang kita. Ya, sehingga contohnya SBI. Sertifikat Bank Indonesia ini mungkin berjangka di bawah 1 tahun ya, tetapi sangat aman dan sangat terjamin. Sekarang ini program pemerintah. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan, yang disebut orang obligasi. Nah, obligasi itu biasanya juga sangat aman. Risiko sangat rendah, keuntungan pasti tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi itu biasanya obligasi berjangka 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini biasanya kalau kita membeli obligasi, penerbit menerbitkan kupon gitu, biasanya kupon itu udah plus bunga. Gitulah. Udah aman, risiko rendah, tapi kita nyenyak tidur. Itu loh. Dan yang paling aman sekali, tetapi beresiko kita bisa ambil lagi. Nah, itu deposito. Deposito ini bisa berjangka pendek, bisa juga berjangka panjang. Nah, misalnya kalau berjangka pendek deposito 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setahun. Kalau berjangka panjang deposito 5 tahun. Nah, itu deposito ini juga cukup aman. Tetapi kadang-kadang deposito ini umurnya sangat pendek katanya. Ya kan? Karena orang kebutuhan ada aja. Nah, akhirnya udah kita uangkan. Nah, itulah makanya kita harus betul-betul punya perencanaan yang matang. Kalau udah didepositokan,
jangka pendek maupun jangka panjang ya jangan diambil. Iya, gitu. benar. Oke. Kalau berbicara soal deposito sekarang di zaman sekarang itu biasanya deposito digunakan oleh anak sekolahan. Iya. Itu untuk seandainya dari SD nih di deposito untuk SMP, dari SMP di deposito untuk SMA dan SMA untuk kuliah selanjutnya. Gitu. Ya, itu memang itu penting untuk memberi pengetahuan mengenai perbankan, bagaimana cara menyimpan uang yang aman, udah untuk anak sekolah, kemudian untuk mahasiswa dan lain-lain, sehingga mereka merasa safety, tidak bawa uang cash gitu. Nah kemudian apa namanya deposito ini memang bisa juga jangka pendek, jangka panjang gitu kan. Untuk itu kita harus juga meyakini bahwa deposito itu aman. Tetapi saat ini bunga deposito itu masih kecil sekali. Iya, benar. Apalagi di luar negeri, wah sangat kecil. Nah, dan sekarang ada indikasi karena di luar negeri itu terjadi inflasi yang besar-besaran, deposito dinaikkan. Mungkin kalau di Amerika mungkin bisa sampai 3%. Nah, yang tadinya 0,0 sekian persen gitu loh. Nah, sehingga itu karena terjadi inflasi. Kalau udah nggak terjadi inflasi biasanya turun lagi. Makanya deposito ini memang kurang menarik lah. Nah, kalau punya uang berlebih, sebagian deposito, sebagian investasikan membuat usaha kecil menengah. Nah itu loh, sehingga bisa membantu juga program pemerintah dalam rangka memasyarakatkan UMKM di seluruh Indonesia. Gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, Mr. PC, kan tadi kita udah jelasin gitu loh kalau banyak yang namanya investasi bodong. Bahkan apa Mr. Puisi juga pernah dikejar-kejar nih sama cewek cantik bahkan yang ngejarnya kayak gitu. Nah, menurut Mr. Puisi gimana caranya menanggulangi nih diri kita supaya tidak terkena investasi bodong? Ya, oke, sebelum meneruskan mengenai investasi bodong. Tadi kan sudah disebutkan ada deposito jangka pendek, ada deposito jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Nah, itu jangka panjang juga bisa deposito untuk jangka 5 tahun, itu sangat aman dan sangat aman lah karena ada di bank. Kemudian ada juga investasi panjang itu membeli emas. Logam mulia emas. Kemudian, logam mulia ini emas itu macam-macam dan lucunya apa? Ada juga ada emas batangan, apalagi perhiasan berupa koin, dan ada juga emas investasi emas digital. Jadi kita tidak perlu megang emasnya. Udah dibeli dengan online, disimpan dalam digital. Nah ini juga aman kok. Artinya karena apa? Emas itu sangat aman karena apa? Karena udah pasti dalam 1 tahun itu bisa naik 12%. Iya, benar. 12%. Iya, gitu. benar-benar. Ya, kalau berbicara soal emas memang kalau emas itu emang naik terus ya Mr. Misi, karena ya makanya kalau kita lihat nih orang-orang tuh menabung itu dari emas karena harganya itu nggak bakal turun. Paling nggak menetap atau naik gitu. Iya, karena jangka panjang juga reksadana juga ada jangka panjang, ada dia stabil, jangka panjang nggak apa-apa, aman. Kemudian juga ada investasi saham. Ini saham itu kalau untuk udah punya uang berlebih-lebih, ya udah biar nyenyak tidur, ya juga bisa investasi saham. Tapi saham-saham jangan sembarang saham gitu loh. Kan kalau di Indonesia itu ada beberapa perusahaan yang pasti aman ya. Misalnya kita beli saham BCA, yakin aman. Kemudian Astra, Telkom. Kemudian saat sini salah satu bank Mandiri juga bagus. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan batubara. Nah itu juga cukup menjanjikan. Yang mungkin untuk perusahaan-perusahaan seperti tambang yang akan didirikan seperti tambang emas dan lain-lain pasti akan menjanjikan. Nah kemudian
Tetapi kalau punya uang banyak lagi, mau investasi pembelian saham luar negeri, ada beberapa perusahaan yang tinggal tidur-tidur aja dalam setahun kita udah ada untung. Perusahaan blue chip yang ada di Amerika, misalnya Apple itu udah semenjak lama itu merupakan perusahaan blue chip di Amerika. Bayangkan aja Apple itu pada tahun 2021 pendapatan bersihnya itu hampir 34,6 miliar dolar. Apple, coba. Kemudian yang kedua setelah Apple, Google. Nah, pokoknya sekarang perusahaan-perusahaan digitalisasi dan lain-lain pasti akan naik. Nah, fasilitas dari digitalisasi itu ya Apple, gitu. Itu ada korelasi, ada hubungannya. Apple udah nomor 1. Sekarang perusahaan digitalisasi udah mulai, misalnya apa? Google. Nah, kalau nggak ada Google ya kita nggak bisa apa-apa. Apple juga nggak laku ya. Nah itu sehingga urutannya barang-barangnya dulu, habis itu Google, kemudian seperti Facebook. Nah itu Facebook tuh. Nah kalau Google itu bersih itu 20,64 miliar US dollar. Itu dia nomor 2. Kalau nomor 3 tuh Facebook itu 10,29. Nah bayangkan aja kalau kita beli Apple, Facebook, Google, kemudian ada lagi ada Microsoft yang nomor. Nah itu kalau kita beli perusahaan blue chip ini, kalau kita berlebih-lebih uang tahun situ, itu tiap tahun naik aja. Jadi, udah tinggal mimpi-mimpi ya. Nah, jangan takut lah, takut. Pokoknya kalau mau investasi saham di Amerika ya itulah. Di luar itu kita takut gitu. Itu yang amannya ya Mr. Puisi ya. Nah Mr. Puisi, kan sekarang banyak nih anak milenial tuh mau ikut investasi. Investasi apa nih yang cocok untuk pemula? Tergantung pemula itu sekarang dia punya modal berapa. Ya. Nah, menurut saya itu menciptakan produk-produk UMKM. Modalnya nggak banyak. Ya. Tetapi kalau itu tiba-tiba udah menjadi brand, produknya udah dipakai banyak orang, persepsi masyarakat bilang barang itu bagus, ada return yang banyak, pembelinya yang banyak, ya itu udah luar biasa. Sekarang anak-anak muda sekarang banyak membuat produk-produk kosmetik. Modalnya juga nggak perlu bikin pabrik, dia dengan cukup maklun dengan perusahaan yang besar, dia membuat logo. Dia belum menjadi brand. Kalau baru logo belum menjadi brand. Dia sudah menjadi brand apabila logo itu, produk itu sudah dipakai banyak orang dan repeat order dikenal, persepsi orang udah masuk ke produk itu bahwa produk itu bagus, itu dibeli lagi. Nah, itu udah pasti menjadi brand dan pasti akan maju. Nah, untuk itu simpanlah uang, tabungkan uang. Kita membuat kosmetik, tetapi jangan membuat kosmetik abal-abal. Iya, jangan yang abal-abal. Ya, kalau kosmetik kita, kalau memang produksinya bagus, kualitas bagus, tidak ada mengandung bahan chemical, apalagi mengandung kandungan lokal, dengan herbal lokal, yakin kalau itu barang bagus, waktu akan menentukan pasti barang itu akan dibeli. Gitu loh. Tapi kalau kita asal-asalan bikin, yang penting murah, jangan deh. Lebih bagus quality tapi mahal dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nyatanya kita pakai kosmetik yang itu kita jadi glowing, kita lebih cantik, udah pasti jadi, pasti beli. Nah itulah. Jadi banyak sekali ya anak-anak muda sekarang, misalnya beli franchise. Iya, franchise. Banyak sekali franchise kayak minuman-minuman, ada ratusan franchise itu yang tidak terlalu mahal, itu bisa dicoba. Cukup penjualannya dengan melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya yakin dengan digitalisasi usaha, semua anak-anak muda ini bisa membentuk UMKM baru di negeri ini. Gitu loh. Nah, balik lagi nih Mr. Puisi ke pertanyaan tadi. Cara kita menghindari investasi bodong gimana sih? Belum waktunya, karena investasi kan tadi belum selesai, jangka panjang tuh masih banyak.
bodong-bodong itu kan urusan cuma 5 menit bisa kita udah tahu gitu bodong apa. Tetapi bagaimana kita membuat investasi yang sangat aman. Nah, apa namanya? Saham tadi sudah, reksadana jangka panjang juga udah, deposito jangka panjang udah. Tetapi ada juga investasi yang sangat penting dan aman, added value-nya juga tiap tahun bertambah. Itu investasi tanah dan properti tanah, rumah dan apartemen. Tapi kalau apartemen saya nggak rekomen. Kita invest karena banyak sekali apartemen yang menjanjikan return on investment cukup tinggi, ternyata banyak yang mangkrak. Nah, tetapi kalau apartemen untuk kita tempati nggak masalah. Tetapi kalau apartemen untuk disewakan lagi saya nggak rekomen. Tetapi yang paling penting investasi tanah dan bangunan, gitu loh. Dan itu kalau misalnya kalau kita beli tanah kemudian kita bangun, kita sewakan aja, nilainya juga akan naik. Nah, ini untuk termasuk investasi jangka panjang. Tiap tahun nilainya akan naik ya, apalagi di pinggir jalan tuh bakal naik terus nilainya. Nah, itulah saya bilang, apalagi dolar sudah semakin tinggi. Kemudian kita jual properti, tanah, kapling-kapling matang, kita jual dengan orang asing dengan harga rupiah, mereka pasti beli. Ya, apa namanya? Makanya sekarang banyak orang asing yang memburu aset-aset properti yang di Bali banyak sekali. Gitu. Bukan di Bali aja, di Lombok juga udah orang asing memburu properti di Lombok karena harganya masih murah. Mungkin 5 tahun kemudian pasti harganya sangat tinggi gitu. Nah, itulah investasi jangka panjang. Jadi sudah disebutkan investasi jangka panjang dan jangka pendek. Investasi yang mana aman, yang mana tidak aman, itu loh. Nah, jadi Cika ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang investasi nih? Keuntungan kita berinvestasi itu apa sih? Ya, keuntungannya kita harus mencari nilai tambah. Kita harus jangan sampai uang itu kita cuman taruh di rekening bank aja, stuck sendiri. Tapi bagaimana membuat investasi sehingga ada nilai tambahnya. Nah, makanya tapi jangan investasi di investasi yang bodong tadi. Nah, itu loh. Tadi pertanyaannya apa tadi? Investasi bodong. Gimana cara menghindari investasi bodong? Nah, pokoknya kita sekarang udah banyak informasi lewat online ya. Kita pelajari investasi yang bodong sudah banyak, orang yang udah ditangkap polisi, jadi kalau ada orang sekarang menjual investasi dengan membuat pencitraan, pemaksaan, jangan percaya. Apalagi mengejar-ngejar ya. Nah, jangan percaya. Itulah, jadi hati-hatilah. Apalagi namanya trading itu loh. Ya kan? Yang lagi tenar trading. Sekarang trading menggunakan robot. Itu sebetulnya judi. Awal-awalnya kita awal-awalnya kita dikasih keuntungan. Udah pada asik-asik pas besar kita buntung gitu loh. Benar. Dana kita langsung anjlok dan hilang. Demikian juga judi online. Waduh, itu janganlah. Kalau mau judi ya sekalian aja ke Makau sana, kan nggak jelas gitu loh. Gitu kan. Nah, jadi kan kalau berarti cara menghindarinya ya itu. Jadi kita harus mencari informasi dan hati-hati ya. Jangan cepat percaya dengan kata-kata manis kayak gitu. Apalagi sekali dibilang nanti ibu kalau ikut investasi ini kedepannya bakal ini gitu. Tapi kita dikejar terus, itu berarti bisa kemungkinan itu bodong ya, Mr. Puisi ya. Gitu. Karena masyarakat mudah tergiur ya kalau sudah dikasih profit tinggi. Apalagi ibu-ibu yang kayak gitu tuh cepat banget tuh ngaruh kalau dikasih investasi bodong gitu. Pokoknya kalau ada orang memberikan informasi, udah ada info menarik, keuntungannya 100% dalam 6 bulan. Wah, jangan percaya. Karena kalau di logikain juga nggak ada orang yang mau ngasih kita uang dengan cuma-cuma gitu loh, tanpa kita ngasih sesuai gitu loh. Nah,
Oke, mungkin itu aja dulu pembicaraan kita terkait investasi Mr. Puisi. Tadi udah dijelasin sama Mr. Puisi terkait dengan investasi jangka panjang, terus ada juga investasi jangka pendek. Dan semoga informasi itu bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Dan juga tadi kita juga udah nyampein gimana caranya sih kita ngindarin investasi bodong. Itu harus hati-hati gitu. Nah, terima kasih buat semuanya yang udah nonton di rumah. Saya Sri, ada Cika dan Mr. Puisi pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Bye bye. Bye bye.